Kita lanjutkan kembali dialog kita, saya ingin ke Prof. Didin. Prof. Didin kan kalau kita lihat bahwa dikatakan kebijakan baru ini justru sudah berdasarkan kajian yang mendalam. Tapi kalau dari pernyataan Prof. di awal, kajiannya justru lemah. Ya. Silakan Prof. Baik ya, jadi kalau kebijakan publik itu kan dimulai dari formulasi kebijakan. Ya. Dalam formulasi kebijakan itu ada beberapa pendekatan lah ya. Salah satu pendekatan elit. Nah ini kelihatannya hanya melibatkan elit-elit saja. Ya. Kalau mestinya kan harus dilibatkan dong, Pangkalan dilibatkan pas menyusun keputusan menteri, ya. Pengecer juga harus dilibatkan. Semua harus dilibatkan. Jadi mereka tahu betul ya apa yang akan mereka lakukan. Gitu ya. Nah, kemudian kalau dalam implementasi kan minimal 4 hal lah Mas Aditya ya, dari mulai komunikasi ya. Kemudian struktur birokrasi. Nah, ini strukturnya pun kan belum jelas. Ya. Artinya gubernur kewenangannya apa, bupati kewenangannya apa ya. Mestinya kalau saran saya tadi ya, data-data itu yang berhak menerima justru harus dari bawah. Bila pun dari RT RW, bupati mengajukan ke gubernur mengajukan ke kementerian, ini loh Jawa Tengah butuh sekian ton, ini loh yang berhak. Jadi tidak akan lagi carut-marut seperti ini. Artinya gitu. Penerima dari gas LPG 3 kg ini ada kemungkinan salah sasaran, begitu maksudnya? Ya hampir pasti, kalau yang di pengecer kan siapapun boleh. Tadi ya, karena bagi pengecer kan yang penting untung Mas Adi tadi. Betul. Ya. Orang bawa mobil, beli dikasih. Ya, beli dikasih. Nah mestinya kalau dari awal sudah si A, si B datanya udah detail, seperti tadi saya bilang orang beli Pertalite, bawa loh ini barcode-nya, ini baru dikasih. Ketika Pak mau beli 3 kilo, mana barcode-nya nggak ada, nggak boleh Pak. Nah kalau dari awal sudah ada instrumen itu. Nah sekarang kan nggak ada. Terus siapa yang ngontrol, Mas Adit ya? Kemudian kita terjadi pelanggaran, kan ada nggak sanksinya? Mohon maaf sampai hari ini kan belum mendengar ya. Sekian Pangkalan kena sanksi karena menjual pengecernya terlalu banyak misalnya ya, atau pengecer kena sanksi kalau menjual di atasnya itu yang terlalu banyak, kan belum pernah mendengar. Tapi memang jatah gitu pengecer itu hanya paling tinggi 20% dari apa jatahnya Pangkalan. 80% Pangkalan harus menjual langsung ke rumah tangga dengan menyerahkan KTP. Itulah yang dilaporkan oleh Pangkalan ke sistem merchant apps-nya, ke Pertamina. Malahan belakangan ini udah mau ditekan 10% ke pengecer. Memang waktu itu saya juga bicara ke Pak Dirjen Migas, pengecer itu sebenarnya tetap perlu dikasih jatah karena mereka untuk survive. Apalagi di kita ini kan masih banyak pengangguran. Kalau misalnya di daerah kabupaten, kalau yang UMR-nya masih 2 juta, kalau mereka dapat untung 1,5 juta kan udah bagus, atau 1 juta. Di situ ada beras, ada minyak, ada LPG 3 kg. Nah, ini yang perlu ditata. Jadi seperti arahan Bapak Presiden udah pas itu, mesti beliau turun langsung mengarahkan. Jadi supaya Menteri SDM dan Pertamina kerjasama membuat sistem pengawasan langsung ke pengecer. Karena kalau pakai sistem digital itu memang terkontrol. Kita udah pernah lihat juga ke lapangan. Baik, Bang Rasom, tadi kan dikatakan oleh Prof. Didin, kalau di tingkat pengecer itu hanya sebatas keuntungan aja yang dicari sebetulnya. Sebetulnya bagaimana solusi supaya di tingkat pengecer ini tidak salah sasaran? Karena kan kalau kita lihat, ya siapa saja yang membeli di tingkat pengecer tidak pernah ditanyakan KTP gitu. Artinya dari ekonomi rumah tangga yang misalnya katakanlah menengah sampai menengah atas saja bisa saja mendapatkan gas LPG 3 kg. Makanya kalau nanti pengecer ditingkatkan menjadi sub Pangkalan, sub Pangkalan dia harus dikasih, dia punya HP minimal. Jadi pakai merchant apps, jadi dari sini langsung bisa setiap ada pembeli udah harus ditunjukkan KTP-nya, itu langsung online seperti yang dilakukan Pangkalan. Memang kalau Pangkalan itu modalnya besar, tapi pengecer kan modalnya kecil. Jadi lebih bagus tadi akan diberikan training oleh mungkin Pertamina dan Kementerian SDM agar pengecer yang meningkat menjadi sub Pangkalan di training untuk menggunakan itu sehingga terkontrol. Kalau itu betul-betul terkontrol. Tetapi juga mereka harus dikasih jatah juga jangan terlalu kecil. Karena kita harus lihat juga dari sisi ekonomi break even point-nya kan. Bukan hanya 20% tadi ya? Bukan, maksud saya jumlah 20% itu kan bukan untuk satu pengecer. Misalnya Pangkalan punya jatah 2.000 per bulan. Kalau 20% misalnya 400 itu kan banyak pengecer. Iya, banyak pengecer. Ya seperti itu. Jadi
harus dilihat jangan juga terlalu sedikit, karena terlalu sedikit dia jadi ambil untung per kuantitinya besar. Kan gitu, ada teori ekonominya itu kan. Ya, jadi kalau makin besar bisa diturunkan harga tapi tetap di atas break even point dia. Jadi harus dipikirkan juga sampai ke sana oleh pembuat kebijakan. Itu tingkat Menteri SDM lah ya sama Pertamina. Ya, Prof Didin, jika Anda melihat ini, apakah dengan diadakannya sub pangkalan ini merupakan solusi yang paling tepat untuk direalisasikan? Ya, saya kira betul. Yang penting seleksinya harus ketat, ya. Karena pengecer kan ada yang pengecer kecil, ya. Ada yang paling berat cuma berapa tabung, ya. Dan ini kan yang kan pasti biasanya ditarget masalahnya oleh pangkalan kan ditarget. Habis berapa baru dikirim kan, gitu loh. Ketika stoknya banyak itu mungkin minggu depannya nggak dikirim lagi, karena sistemnya kan target. Nah, ketika di target pasti pengecer akan secepatnya, apalagi dijadikan sub pangkalan ya, dia akan secepatnya menjual ya. Nah, itu ya barangkali yang kontrolnya menjadi lemah. Bahkan menurut saya justru tadi betul betul seleksi ketat betul mana pengecer yang memungkinkan untuk ditingkatkan menjadi pangkalan. Ya. Karena kalau tidak ada seleksi juga bahaya, gitu ya. Dan sebenarnya ada yang lebih mendasar lagi, Mas Adit. Sebenarnya bukan masalah itu aja. Sebenarnya kenapa pertama saya bilang ya, ini kan disparitas harga terlalu tinggi antara yang subsidi dengan yang non subsidi. Yang subsidi kan 6.000 sekilo. Yang non subsidi itu kan hampir 20.000. Karena 200.000 kan, 12 kilo ya. Iya, betul. Artinya, nah ini kemungkinan besar justru yang saya khawatirkan tadi ya, yang 3 kilo dimasukin ke 12 kilo, itu pengawasannya harus lebih ekstra. Akhirnya tabung-tabung yang 3 kilo kan berkurang banyak. Karena mending dijual ke yang non subsidi. Nah, misalnya gitu. Yang sekarang nggak bisa lagi seperti itu. Karena udah terdata setiap pembelian tabung 3 kg itu udah harus dilapor, termasuk nomor NIK yang membeli itu melalui sistem itu. Cuman kalau pengecer belum. Dengan nanti sub pangkalan juga harus di training seperti itu. Kalau pangkalan udah semua membuat seperti itu. Dan misalnya yang punya pangkalan di desa-desa pun seperti dapil saya, mereka udah bisa membuat itu. Memang hebat juga orang-orang kita rakyat kita itu sebenarnya cerdas. Kalau diarahkan, diberikan training sebenarnya cerdas. Ya, jadi itu yang tadi arahan Bapak Presiden sudah pas. Jadi pengecer tetap masih jalan, sementara ditata sistemnya yaitu sub pangkalan dan juga di training itu yang jadi sub pangkalan itu sehingga terdata semua apa yang dibeli, karena ini sekitar 370.000 pengecer. Ini cukup banyak nih, 370.000. Satu keluarga kalau 5 kali itulah yang harus dihidupi. Jadi ini juga harus tetap di-maintain dengan fungsi pengawasan yang tadi itu udah bagus dengan sistem digital itu. Tapi syarat-syarat lain tidak perlu dikasih ke pengecer, seperti harus punya IMB, harus punya ini di bank, semua tidak perlu. Yang penting data pembeli masuk NIK langsung online ke Pertamina. Udah ada sistemnya sebenarnya. Baik, tapi apakah ini memungkinkan di tingkat pengecer diberlakukan tadi pakai digital, kemudian memberikan NIK kepada setiap mereka yang membeli dan seterusnya? Apakah ini memungkinkan, Bang? Sedangkan tidak semua dari rumah tangga kelas bawah saja yang memakai LPG 3 kg ini. Kalau di training mereka bisa. Jadi terdata. Itu tadi hanya menurut saya jangan terlalu dikit jatahnya pengecer itu. Jadi supaya bisa selisih harga buat dia, keuntungan itu bisa menghandle cost-nya. Nah, itu perlu dari sisi ekonomi juga harus diperhatikan. Artinya itu jangan nanti cost dia lebih besar daripada pendapatan dia, kan dia bangkrut juga nanti pengecer. Ya, solusi yang terbaik juga nantinya akan kita harapkan bisa segera terwujud. Terima kasih. Tapi dengan kebijakan Bapak Presiden, instruksinya solusi yang terbaik sudah pasti ada nanti. Ya, solusi yang terbaik itu pula yang rakyat Indonesia nantikan. Terima kasih, Bang Ramson. Sebenarnya kita itu kan selama ini LPG impor, 63 triliun, gimana ke depan biar memproduksi secara nasional, ya itu yang digalakkan sebenarnya. Iya. Biar harga bisa lebih rendah lagi. Harap didengarkan dan juga nantinya kita harapkan ke depannya juga akan selesai permasalahan ini tidak terulang lagi. Terima kasih Bapak-bapak waktunya bersama kami. Selamat sore.